Kemajuan teknologi berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman. Di era revolusi industri 4.0, di mana semuanya kita dituntut untuk tetap efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Di episode kali ini, Ting akan ngebahas tentang 12 pekerjaan yang akan hilang dalam waktu dekat. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Share juga boleh. Yuk kita bantu channel Ting, semoga kedepannya semakin lebih baik. Amin! Ayo kita mulai. Tidak bisa dipungkiri kehadiran teknologi memiliki andil yang cukup besar dalam hidup manusia. Kemudahan yang ditawarkan lewat teknologi menjadikan setiap pekerjaan yang dilakukan terasa lebih mudah dibandingkan tanpa adanya teknologi seperti sebelumnya. Setuju sih. Meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi seperti automasi, kecerdasan buatan, tetapi perkembangan teknologi di atas juga memiliki dampak negatif untuk manusia. Hal ini dikarenakan beberapa bidang pekerjaan bisa loh digantikan dengan hadirnya teknologi. Dan ini dia, 12 pekerjaan yang akan hilang dalam waktu dekat. Pertama, pengantar surat. Jumlah pekerja pos semakin hari semakin berkurang. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut. Perusahaan swasta seperti JNE, Tiki, Gosen, Grab Deliver, Wahana, UPS, dan FedEx mengambil sebagian dari pekerjaan tukang pos. Tapi, ada hal yang paling utama, yaitu perkembangan teknologi. Surat menyurat tidak lagi harus secara fisik, karena melalui email, seseorang bisa mendapatkan dokumen, data, respon, tanpa harus menunggu kedatangan tukang pos. Dari segi efisiensi dan efektivitas, hal ini memang sangat membantu manusia dalam hal pekerjaan atau apapun yang membutuhkan dokumen atau informasi secara cepat, ya nggak sih? Adapun tukang pos sudah tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Faktanya, pada tahun 2016, sekitar 676.990 orang dipekerjakan pada posisi mengantar barang ini. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk posisi ini adalah minus 2% pada tahun 2024. Pekerjaan kedua, loan officer. Untuk mengajukan pinjaman KPR, KTA, hingga kartu kredit, nasabah harus pergi ke cabang secara langsung dan bertemu dengan loan officer untuk mengisi atau melengkapi dokumen yang cukup banyak, ya kan? Selanjutnya, nasabah harus menunggu approval dari loan department. Proses ini sangat tidak efisien dari sisi waktu. Di Amerika ada istilah peer-to-peer untuk menghubungkan peminjam dan kreditur melalui platform online untuk jumlah pinjaman KTA yang berkisar antara $1.000 sampai dengan $40.000. Pemimpin industri di Amerika saat ini adalah Lending Club dan juga Prosper, dengan banyak pesaing dari P2P lain yang meningkat. Bahkan, Sophie yang awalnya dikenal dengan refinancing pinjaman mahasiswa telah melakukan perluasan ke KPR dan KTA. Pemberi pinjaman seperti Quicken Loans dan Guaranteed Rate menawarkan KPR dengan proses online dari aplikasi hingga persetujuan dan penutupan. Sepertinya petugas pinjaman bank akan menjadi bagian dari masa lalu dengan peningkatan P2P. Fakta, pada 2016 sekitar 305.700 orang dipekerjakan pada posisi ini. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk posisi loan officer pada tahun 2024 adalah 8%. Pekerjaan ketiga, tenaga pengajar atau dosen. Kampus atau tempat belajar mengajar di masa mendatang tidak akan memiliki dosen untuk mengajar. Mahasiswa akan menimba ilmu agar mendapat pekerjaan, tapi pekerjaan profesional yang saat ini dipelajari oleh mahasiswa akan dikerjakan oleh mesin dan juga teknologi. Jadi, untuk apa lagi mahasiswa datang ke kampus dan bertatapan muka dengan dosennya? Pekerjaan keempat adalah kasir. Dalam 10 tahun ke depan, robot dan teknologi diprediksi akan menggantikan 6 sampai dengan 7,5 juta pekerja retail. Hal ini terungkap dalam studi yang dilakukan oleh layanan finansial Corner Shop. Angka ini mengancam setidaknya 38% dari pekerja bidang retail yang pada saat ini yaitu sebanyak 16 juta orang.
Akibat otomasi ini, porsi pekerjaan yang hilang di sektor retail bisa lebih besar daripada manufaktur. Proses otomasi yang terjadi di sektor retail ini akan lebih banyak mempengaruhi proses pembayaran otomatis sebagai pengganti kasir. Dan faktanya, pada 2016 sekitar 3.541.010 orang dipekerjakan sebagai kasir. Dan pertumbuhan yang diproyeksikan oleh kasir pada tahun 2024 adalah hanya 2%. Pekerjaan selanjutnya adalah travel agent. Saat ini, untuk bepergian ke dalam atau ke luar negeri bisa dengan mudah dilakukan. Bahkan, untuk mencari paket wisata, semua bisa menggunakan handphone loh. Hal itu yang menjadi ancaman bagi para travel agent analog atau bila tidak cepat beralih ke ranah digital. Hampir 70% calon wisatawan dunia melakukan search and share secara digital dan 30%-nya melakukan booking secara online. Kalau nggak diantisipasi dan tidak bertransformasi ke digital, usaha-usaha seperti agen travel manual nggak lama lagi akan hilang. Faktanya pada tahun 2016 sekitar 67.680 orang dipekerjakan sebagai travel agent. Pertumbuhan yang diproyeksikan untuk travel agent pada tahun 2024 adalah minus 12%. Pekerjaan ke-6, teller bank. Kantor cabang yang dikelola oleh teller akan tergilas dengan kehadiran teknologi teller. Peran teller telah menggantikan penurunan tajam pada 15 tahun terakhir, akan menghilangkan sebagian besar pekerjaan dalam bentuk ATM yang lebih maju. Jadi secara khusus, prospek 10 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2024 adalah pekerjaan teller akan turun sebesar 8%. Dan transformasi digital masyarakat mendorong perubahan yang signifikan terhadap perusahaan dari semua tipe, termasuk bank. Untuk memastikan mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan dari pengguna saat ini ke masa depan. Fakta. Pada 2016, sekitar 496.000 orang dipekerjakan sebagai teller bank. Teller bank pada tahun 2024 adalah minus 8. Pekerjaan selanjutnya agen asuransi. Kabar buruk nih bagi agen asuransi, karena banyak dari mereka akan gulung tikar dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Waduh. Faktanya pada tahun 2016 sekitar 385.700 orang dipekerjakan sebagai agen asuransi. Dan pertumbuhan yang diproyeksikan untuk agen asuransi pada tahun 2024 adalah 9%. Wow, jauh sekali. Pekerjaan ke-8 adalah telemarketing. Karir lain yang bermasalah adalah telemarketing. Para telemarketer sedang dalam perjalanan kalah nih dalam kehadiran teknologi. Dan kabar buruknya adalah keberadaan mereka tidak lama lagi karena pemasaran jarak jauh sedang in. Jadi tidak ada prediksi mengenai kapan dan bagaimana menggantikan telemarketing menjadi kombinasi teknologi dan juga robot. Selain itu, pekerjaan ini cenderung menurun hari demi hari karena orang sudah mulai merasa terganggu dengan adanya telepon dari telemarketing, kasus penipuan oleh telemarketing, hingga pencurian database. Pekerjaan selanjutnya adalah pustakawan. Harga e-book atau audiobook yang cenderung jauh lebih murah dibandingkan dengan buku secara fisik merupakan ancaman bagi para pekerja ini. Selain itu, kemudahan bagi pembaca adalah tidak perlu lagi ke perpustakaan atau toko buku karena cukup membuka e-book dari smartphone. Pekerjaan selanjutnya adalah tukang parkir. Tukang parkir dulu tentu sering ya kita temui di beberapa gerai toko. Memang keberadaannya seperti hantu. Kadang ketika masuk tidak terlihat. Begitu kita keluar, tiba-tiba ada. Namun sejak pemerintah memberlakukan parkir gratis, tukang parkir hanya ada di tempat-tempat tertentu. Dan sementara, kini mesin parkir otomatis tersebut sudah kian banyak dipakai di berbagai kota. Pekerjaan selanjutnya adalah developer. Tidak bisa dipungkiri saat ini pekerjaan di bidang IT bisa jadi adalah milik para developer. Baik para developer front-end, back-end, mobile, atau full stack. Namun hal ini bisa segera berubah loh berkat populernya kecerdasan buatan atau AI. Bahkan pada tahun sekarang nih, dunia tidak lagi memerlukan banyak coders dan 90% coding dilakukan oleh logic computer dengan machine learning dan juga low-end AI. Wow, gokil!
Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah 11 profesi di atas benar-benar akan punah dalam beberapa tahun ke depan atau akan tetap bertahan? Terima kasih banyak sudah menonton Think. Jangan lupa untuk selalu dukung Think dengan subscribe, like, dan juga komen ya. Share juga boleh. Sampai ketemu di channel Think berikutnya. Bye-bye.